Kisah ini dimulai oleh sebuah persaingan cinta segitiga antara pegawai dan atasannya. Sebut saja wanita ini bernama Susan dan I ya. Suatu hari atasannya menaruh hati pada si Susan ini karena Susan ini orangnya sangat cekatan, dia juga cantik, mandiri, pekerja keras. Pokoknya semua figur wanita idamannya itu ada di diri Susan ini ya. Sang atasannya ini benar-benar jatuh cinta. Tapi sebenarnya si atasan ini sudah memiliki istri ya. Tapi ternyata teman Susan ini juga jatuh cinta terhadap si atasannya ini, tapi tanpa sepengetahuan si Susan ini. Nah, jadi ini intinya ceritanya tentang kayak perebutan cinta segitiga, dimana dua wanita ini bersaing, satunya bersaing sehat, satunya bersaing tidak sehat ya. Dan si Susan ini selama berminggu-minggu kerja di tempat itu, awal-awalnya dia merasa nyaman-nyaman saja, tapi pada akhirnya dia itu merasa kayak nggak kerasan gitu loh, nggak kerasan, sangat nggak nyaman gitu loh. Padahal dia di situ itu posisinya boleh dibilang posisinya itu sudah lumayan baik gitu loh ya, dibanding si temannya ini ya. Temannya ini masih di bawahnya Susan. Demikian juga ketika dia pulang ke rumahnya, dia istirahat itu juga selalu dibayangi dengan perasaan-perasaan yang gak enak. Tidurnya juga gak bisa senyenyak seperti biasanya. Dia tuh sering seperti kadang-kadang bangun tengah malam, bangun sendiri kayak ada suara-suara yang berbisik di kupingnya gitu loh. Terus lambat laun teman-teman kantornya itu melihat Susan tuh kayak nggak seperti dulu lagi gitu, nggak secantik dulu lagi gitu loh. Jadi auranya itu kayak suram gitu loh, auranya suram, terus sering ada bayangan hitam di bawah mata, jadi kelihatan dia tuh lebih tua dari umurnya gitu loh. Jadi akhirnya si bos ini, si atasan ini satu waktu ketemu dengan Susan, janjian di luar. Dia tanya sama si Susan ini, "Kamu kok berubah? Kamu kok sekarang penampilanmu seperti ini? Kok kamu tuh nggak fokus dengan kerjaan kamu?" Tapi ini belum ngomong ke hal yang lebih pribadi ya. "Kamu kok kayaknya nggak seperti dulu gitu loh. Kemampuan kamu sebagai karyawan tuh nggak sepandai dulu gitu loh. Gimana kamu ini, kerjaan kamu kok juga makin nggak becus gitu loh." Terus Susan ini diem aja gitu loh. Diajak ngomong itu diem gitu, kayak orang blank gitu loh. Terus dia itu nggak nganggep gitu loh, apa yang atasannya omongkan ini dia nggak masuk di kuping gitu loh. Sama diajak ngomong tuh kayak orang blank gitu loh, pikirannya kayak kemana gitu loh, kemana. Akhirnya Susan ini pergi ke rumah orang tuanya. Di rumah orang tuanya itu dia juga banyak bengong gitu loh, kayak orang yang kepikiran sesuatu gitu loh, pikirannya di mana dia. Padahal dia itu di situ lagi ngobrol sama orang tuanya. Padahal waktu ngobrol tuh pertama enak, lama-lama anak ini kok kayak gini gitu loh. Terus mamanya si Susan ini kayak mengetahui gitu loh, ada yang tidak beres dengan putrinya itu. Biasanya anakku ini nggak seperti ini, kalau diajak ngomong tuh dia langsung agresif, dia tuh langsung melihat gitu loh, melihat ke lawan bicaranya. Ini kok seperti ini, kok kayak janggal gitu Pak, ada apa Pak dengan anak kita gitu loh. Jangan-jangan anak kita ini diguna-gunai orang gitu loh. Kan namanya juga kerjaan seperti anaknya ini banyak persaingan ya, apalagi wanita-wanita kan banyak juga ya yang bersaing
si mamanya ini tahu gitu loh, si Susan ini sangat disukai sama bosnya gitu loh. Beberapa kali orang tua si Susan ini juga berjumpa dengan bosnya, juga berkenalan. Jadi kedua orang tua ini tahu gitu loh kalau bosnya itu punya perasaan seneng. Dan ketika seorang bos mempunyai perasaan seneng, mungkin akan ada banyak pegawai yang iri. Apalagi kan si Susan ini termasuk pegawai baru yang langsung melejit gitu loh, langsung punya kemampuan yang cepat gitu loh naiknya gitu loh. Akhirnya orang tuanya ini datang ke orang pintar ya, ke orang pintar. Dia dikasih tahu kalau anaknya ini diguna-gunai oleh teman kantornya sendiri, wanita juga gitu loh ya, diguna-gunai. Jadi anaknya yang semula itu kelihatan itu mukanya itu seger banget, cantik banget tuh, lama-lama itu kok jadi orang yang kayak orang gila gitu loh. Nggak merawat diri, udah gitu kalau diajak ngomong juga kayak orang tuh aras-arasen, mau diajak ngomong tuh kayak orang lamun, jadi kayak bener-bener seperti kayak orang gila gitu. Lambat laun akhirnya dia ini diputus kontrak sama tempat kerjanya gitu loh. Nah, si wanita yang menyingkirkan ini akhirnya berada di posisi Susan. Nah, ketika Susan ini kembali ke kosannya, dia itu kembali sadar gitu. Loh, kok aku sudah berhenti ya? Itu jadi langsung dia itu sadar gitu loh. Kok aku sudah berhenti ya? Waktu dia itu di kamar mandi, waktu lagi mandi, dalam kondisi mandi itu dia kaget kayak ada sesuatu yang lewat di depan mukanya dia gitu loh. Terus kayak orang yang nabrak ke dia gitu loh. Kayak ada suara gini, "Sudah, kamu berhenti kerja saja. Itu tempat tidak cocok buat kamu," katanya. Suara itu kayak gitu, datang kayak gitu. Akhirnya dia itu mengabaikan gitu loh, nggak percaya. Ah, masa orang lagi mandi ada suara setan? Nggak mungkin lah setan doyan ke kamar mandi. Padahal kita tahu kamar mandi adalah tempat favorit para setan ya, para pengganggu gitu loh ya. Dia mengabaikan, dia langsung kerja gitu loh. Datang ke tempat kerjanya, dia nggak seperti sebelumnya. Dia kembali lagi jadi Susan yang memang yang pinter itu tadi ya. Dia kembali lagi, dia nggak diajak ngomong bosnya, dia langsung nyaut. Dikasih pertanyaan ini dia langsung bisa jawab gitu loh. Jadi dia tuh kembali lagi, kepintarannya tuh kembali lagi. Ternyata Susan itu baru tahu kalau si sahabatnya yang ini memang ada perasaan kayak jealous gitu. Dia suatu waktu pernah ditanyain, "Kamu itu masih ada hubungannya toh sama si bos? Kamu nggak tahu toh kalau si bos kita itu mata keranjang, dia itu suka sama banyak wanita. Lebih baik kamu jauhin lah, apalagi dia kan sudah beristri," kata si teman si Susan ini. Dan si Susan berusaha nggak mengiyakan karena memang dia nggak ada perasaan dengan bosnya. Dia juga tahu status dia adalah karyawan. Dia adalah bekerja di sini. Tapi begitu dia kembali kerja lagi ke tempat itu, gangguan datang lagi. Dia kembali seperti sebelumnya gitu loh.